Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku, mari kita menyimak kembali kurma. Apa itu untuk materi hari ini? Puasa tapi tidak sholat. Jangan nih, anak SMA 5 puasa tapi nggak sholat. Gimana nih? Gitu ya. Ibu ingatkan, Islam itu agama yang sempurna. Semua ajarannya tentang ibadah atau tentang muamalah itu banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Ketika itu ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ibadah wajib dalam rukun Islam itu sudah jelas, kita tahu rukun Islam ada 5, tapi yang ibadahnya itu 4. Karena yang satunya itu akidah, syahadat. Mana ibadah yang 4? Wajib, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau ketika 4 itu kita lakukan semuanya, nah itu kita berarti Islamnya udah benar. Islamnya enggak sepotong-sepotong. Tapi kalau ada orang rukun Islamnya 5, sholatnya tidak, puasa iya ada ikut, nah itu gimana tuh nilainya? Ada tidak? Jelas, kalau misalnya puasa itu adalah pokok, nah kemudian rukun-rukun Islam lainnya kita lakukan, itulah sempurna agama kita. Diibaratkan kalau orang puasa tapi tidak sholat, bagaikan orang itu pakai sepatu, pakai sendal tapi nggak pakai baju. Pantasnya tuh ada orang sendalnya bagus, sepatunya bagus, ke atasnya nggak pakai baju, malu-maluin kan? Orang gila itu. Itu saking pentingnya sholat. Atau bisa dikatakan kalau orang itu utuh, manusia itu ada kepala, ada badan, tangan, kaki. Nah kalau orang nggak sholat, dia puasa, bagaikan dia punya badan tapi tidak ada kepalanya. Gimana tuh, serem nggak tuh? Ada badan, ada kaki, ada tangan tapi tidak ada kepala gitu ya. Itu kalau orang nggak sholat. Artinya apa? Sholat itu, puasa itu ya harus dua-duanya dijalankan. Memahami Islam itu jangan parsial, jangan sepotong-sepotong. Oh saya kan puasa dapat pahala nih, GR gitu ya. Tapi sholat enggak, ya gimana? Yang namanya Islam itu utuh dipahami. Kalaulah orang yang puasa itu untuk orang beriman, maka orang beriman itu pasti sholat. Nah sekarang misalnya ada orang puasa tapi enggak sholat, kira-kira beriman atau tidak? Sholat tidak, tapi ya puasa. Jelas itu dikategorikan orang yang tidak beriman. Karena beriman itu harus semuanya ibadah itu dilakukan. Nah, ketika Nabi sabdakan al-Islamu kal bunyan, Islam itu bagaikan bangunan. Bagaimana bangunan? Ada tiang. Tiang itulah sholat. Ketika syahadat itu pondasinya, tiang itu sholatnya. Nah, bagaimana puasa? Dindingnya. Karena kata Nabi as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Ketika kamu punya rumah, untuk melindungi anggota keluarga di rumah itu jelas ada dinding, ada tembok. Ya. Jadi kalau kamu misalnya punya tembok doang, gak ada tiangnya, bagaimana bisa berdiri itu tembok? Jadi harus ada tiangnya dulu, itulah sholat. Jadi kalau sempurna bangunan, ada tiang, ada tembok, ada jendela, ada pintu, ada atap. Mungkin ingatkan nih ilustrasinya. Tiang itu sholatnya, puasa itu temboknya, dindingnya, jendela atau pintu itu zakat. Kayaknya untuk sirkulasi udara. Bagaimana kamu punya rumah gak ada pintu, gak ada jendela, bisa keluar masuk tuh ya. Kemudian haji, rukun Islam yang kelima itu atapnya, gentengnya. Itulah bangunan yang bisa ditempati. Kebayang kalau orang mau bangun rumah tapi nggak ada tiangnya. Nah, kalau orang Islam puasa
tapi nggak sholat, jelas oleh Allah tidak dianggap puasanya. Recovery Komputer hadir untuk kamu yang punya masalah dengan laptop ataupun PC kamu. Recovery menyediakan jasa servis mati total, merakit PC, keyboard rusak. Recovery menjual berbagai perangkat komputer lainnya. Info selengkapnya cek Instagram recovery.id. Recovery, you best partner. Jadi puasa itu harus kita lakukan ibadah yang nomor satunya sholat, kemudian puasa, zakat, haji. Itulah Islam, itulah bangunan yang sempurna, itulah bangunan yang bisa ditempati oleh seorang manusia karena nyaman. Ya. Kalau kamu punya bangunan yang tidak bisa ditempati karena nggak ada tiangnya, jelas. Itulah Islam harus dipahami secara utuh. Jangan sampai kalian puasa tapi tidak sholat. Ya. Gak ada tuh pahalanya. Atau misalnya diilustrasikan matematika, angka. Sholat itu punya nilai 1. Ibadah-ibadah lainnya punya nilai 0. Angka 1 kebayang nggak? Angka 0 kebayang nggak tanpa angka 1? Kamu punya 0 segudang, tapi nggak ada angka 1-nya. Berapa nilainya? Nggak bisa. Tapi kalau kamu misalnya punya 01, di depannya ada angka 1, udah 10 tuh. Punya 02, di depannya ada angka 1, 100. Punya 03, ada angka 1, 1000, dan seterusnya. Artinya yang 1 itu adalah sholat, yang lainnya itu 0. Maka ibadah puasa tanpa sholat tidak ada nilainya, karena punya 0 doang, nggak ada angka 1-nya. Jadi perhatikan, sholatnya harus dilaksanakan, karena itu untuk kesempurnaan ibadah kita. Jangan sampai puasa tapi tidak sholat. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.